Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan PTS semester 1 ya. Semoga nilai-nilai kalian bagus-bagus ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Nah, Ibu akan memulai belajar SBDP. Sekarang kita belajar tema 4 ya, Nak ya. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, di tema 4 kita akan membahas tentang reklame, jenis-jenisnya, poster, ciri-ciri poster, dan brosur ya. Perhatikan ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat dulu apa sih pengertian reklame. Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik atau gambar yang menarik supaya dagangannya laku atau dibeli. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat ya cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Pertama itu desainnya sederhana, nggak perlu rame-rame, nggak perlu sulit-sulit, yang sederhana saja agar mudah diingat ya, dan nanti orang akan menarik untuk membelinya ya. Yang kedua, katanya yang ringkas dan padat, kata-katanya. Kalimat dalam reklame itu nggak usah panjang-panjang, sedikit aja ya. Nah, perlu 3 atau sampai 7 detik orang akan membacanya ya. Nah, yang ketiga, jenis huruf dan teksnya besar. Jenis hurufnya harus yang jelas, yang besar agar mudah dibaca ya, agar mudah diingat ya. Nah, sekarang nomor 4, gambarnya. Gambarnya pun harus jelas ya. Misalnya kalian itu mau menawarkan kalung, sebuah kalung atau sebuah sebuah cincin. Nah, kalung cincin itu kan kalau kita tidak lihat dari dekat kan susah. Nah, karena kita akan mengiklankannya, gambar kalung atau cincin itu harus diperbesar. Ya, diperbesar agar orang dari jauh pun kelihatan, ih cincinnya bagus gitu. Ih kalungnya bagus, dari jauh udah kelihatan tuh ya. Makanya gambarnya pun harus besar dan jelas buat semenarik mungkin agar pembaca mau membelinya ya. Yang kelima adalah warnanya yang kontras. Iya, warnanya harus kontras ya. Misalnya kita mau jual baju, nah bajunya yang bagus warnanya. Jangan hitam saja atau jangan putih saja. Maka kalian harus buat gambarnya yang warnanya menarik ya. Nah, itu adalah cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif ya. Lalu jenis-jenis reklame, apa saja sih reklame itu? Reklame itu kan iklan. Nah, jenisnya apa saja nih? Perhatikan ya. Nah, yang pertama yaitu poster. Poster adalah jenis reklame yang berukuran agak besar sehingga mudah untuk dibaca pesannya. Poster biasanya diletakkan di tempat umum ya. Lalu yang kedua, baliho. Nah, baliho ini adalah jenis reklame yang berukuran besar, ditempatkan di jalan raya. Biasanya kalau kita dari mana-mana, di jalan raya tuh ada di pinggir jalan besar banget. Nah, itu namanya baliho ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah spanduk. Nah, spanduk ini juga sering banget kita lihat di mana. Nah, itu terutama tuh di ruko-ruko suka ada tuh spanduk-spanduk kan. Nah, terbuat dari kain, terbuat dari kayak plastik tapi tebel ya. Nah, itu ditempelkan atau dipasang di jalan raya atau di antara dua tiang ya. Itu namanya spanduk ya. Yang keempat adalah embalase. Nah, ini nih
yang biasanya kita kurang paham namanya apa ya. Ternyata namanya embalase. Embalase itu apa? Embalase adalah jenis reklame yang terdapat dalam kemasan produk. Kita sering banget tuh ya beli Silver Queen, beli Citatos ya, beli Taro atau beli apapun, itu sebenarnya jenis reklame yang disebut dengan embalase. Nah, ya. Yang kelima, perhatikan. Yang kelima adalah etiket label. Nah, kalau ini khususnya untuk obat-obatan sayang. Misalnya kita pergi ke dokter, kita dikasih obat botol gitu ya. Nah, itu ada labelnya. Nah, itu adalah jenis etiket atau label dalam iklan atau reklame ya. Yang keenam apa? Yang keenam adalah pamflet. Nah, pamflet ini ya jenis reklame yang berukuran kecil ya. Biasanya disebar. Kalau waktu ibu kecil itu ya suka ada pesawat yang lewat menyebarkan pamflet-pamflet. Nah, isinya itu iklan-iklan atau penawaran-penawaran ya. Dan sekarang ini yang kita lihat adalah orang yang di pinggir jalan suka kasih-kasih itu loh, iklan-iklan motor atau apa ya, itu namanya pamflet ya. Yang ketujuh adalah plakat. Nah, plakat ini adalah jenis reklame yang berukuran kecil dan ditempel-tempel di dinding, di pagar, di pohon ya, di tiang listrik suka ada tuh ya kan. Nah, plakat-plakat tentang misalnya sedot WC. Misalnya apalagi gitu ya, suka ada ditempel-tempel ya. Itu adalah jenis-jenis reklame ya. Nah, perhatikan ya. Sekarang coba lihat contoh-contoh jenis reklame. Ini contohnya, lihat ya Naya. Tadi kan udah dijelaskan sama Ibu, sekarang lihat contohnya. Misalnya poster, lihat nih. Nah, gambarnya seperti ini nih ya. Buanglah sampah pada tempatnya, ini posternya ya. Yang kedua baliho. Nah, baliho ini yang seperti ini sayang tuh, jalan raya ada iklan besar. Nah, ini namanya baliho. Yang ketiga ada spanduk yang tadi Ibu katakan. Ya, tuh kedai pecel lele. Nah, kebetulan ini ada tentang makanan ya, yang diikat dari 2 tiang tuh ya. Nah, di situ ya. Lalu yang keempat adalah embalase. Nah, itu pada Citato. Nah, itu adalah iklan juga sayang ya. Reklame juga, tapi bentuknya embalase ya. Lalu etiket atau label. Nah, nih di sini biasa suka ditempel di botol atau di plastik atau di kardus ya kalau kita pergi ke dokter ya. Lalu apa lagi? Nah, pamflet. Pamflet ini seperti ini sayang. Tuh ya, ada dongeng anak Islami. Nah, ini biasanya suka ditempel-tempel sayang ya. Nah, lalu apa lagi? Plakat. Nah, plakat juga seperti ini tuh, ditempel kecil-kecil ya, dikasih ya ke orang lain atau lainnya ya. Yang terakhir adalah brosur. Nah, tentunya kalian sudah tahu dong brosur itu apa. Nih, modelnya seperti ini brosur. Ini yang dikatakan brosur. Nah, ini semua adalah jenis-jenis reklame atau jenis-jenis iklan ya. Sekarang kita perhatikan yang lainnya ya. Yaitu sekarang tentang poster ya. Poster itu apa sih? Poster itu adalah merupakan perpaduan antar gambar dan tulisan yang mengandung makna tertentu dan dipasang atau ditempel di tempat umum dengan tujuan untuk membujuk melakukan sesuai, entah membeli, mengikuti, tidak melakukan hal tertentu dan lain sebagainya ya. Ini macam-macam ya. Kalau bisa tentang perniagaan, bisa tentang penerangan, pendidikan ya, informasi yang lainnya atau hiburan ya. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya adalah poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu ya. Misalnya tentang kesenian, nah itu temanya ada ya, gambarnya pun yang bagus ya, yang semenarik mungkin.
Tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna yang tadi Ibu katakan ya. Nah, kata-katanya harus singkat, padat. Nah, kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Nah, ya, itu harus diperhatikan ya. Yang keempat, layout atau tata letak gambar dan kalimat pada poster sesuai atau proporsional ya, nggak boleh terlalu banyak kata-kata atau kalimatnya ya, nanti orang malah jadi malas bacanya sayang ya. Singkat, padat, sederhana. Nah, itu adalah ciri-ciri dari poster ya, iklan atau salah satu jenis reklame ya. Nah, contoh-contohnya apa? Perhatikannya contohnya nih. Nah, misalnya poster niaga. Nah, niaga itu apa sih? Oh, niaga itu adalah perdagangan ya. Contohnya kayak gini nih. Tuh ya. Buy one, get one free. Nah, itu grand opening promo. Nah, itu biasanya untuk niaga perdagangan ya. Lalu yang kedua, poster pendidikan. Nah, seperti ini sayang. Raih prestasimu, sukses menantimu. Nah, ini untuk pendidikan ya. Yang ketiga adalah poster penerangan. Nah, di sini biasanya menerangkan hal-hal yang bersifat positif. Misalnya, ingat, demam berdarah, ingat 3M+. Nah, itu apa tuh ya? Membersihkan ya, menutup ya. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Nah, yang terakhir adalah tentang poster hiburan dan informasi lainnya. Apa itu? Nah, misalnya nih pesta rakyat. Kan suka ada tuh pesta rakyat. Nah, dibuatlah poster-posternya semenarik mungkin agar orang-orang mau melihatnya, mau menghadiri pesta rakyat tersebut. Ini juga ada satu lagi tentang pramuka. Nah, ini juga poster tentang hiburan atau informasi lainnya ya. Yang terakhir adalah brosur. Apa itu brosur? Brosur adalah sebuah alat untuk dapat mempromosikan barang, jasa, dan lain sebagainya. Yang dimana terbuat dari sebuah kertas yang ada di dalamnya akan memiliki sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Sebenarnya semua poster, brosur, ya plakat, apalagi tuh, pamflet, semuanya itu iklan ya. Gunanya adalah untuk menawarkan sesuatu, memberikan informasi ya. Lalu apa ciri-ciri brosur? Ciri-ciri brosur adalah umumnya memiliki pesan yang tunggal ya. Pesannya satu, rajin belajar misalnya, jauhi narkoba misalnya. Nah, itu pesannya cuma satu. Tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Hanya sekali diterbitkan ya. Dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Yang kelima, didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, desainnya menarik dan isinya jelas. Manfaatnya, brosur adalah pentingnya brosur untuk promosi. Nah, promosi ya, bisa untuk promosi atau bisa untuk mengingatkan sesuatu ya. Nah, lihat contohnya, perhatikan contoh-contoh brosur. Nah, perhatikan ya, ini brosur anti narkoba. Nah, lihat sini ya. Tuh, akibatnya bila kamu pakai narkoba. Nah, di sini ada contoh-contohnya tuh. Kita akan ditangkap polisi, teman-teman jauh, orang tua kecewa, dan setan jadi senang. Makanya jauhilah narkoba ya. Lalu brosur tentang sekolah. Nah, biasanya ini diterbitkan pada saat akan masuk tahun ajaran baru, maka sekolah-sekolah akan membuat brosur ya, sedemikian rupa menarik dan tidak banyak kalimatnya, kata-katanya singkat, jelas dan padat ya. Lihat ya, di situ ada contoh-contohnya ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Minggu depan kita akan ulas lagi ya
tambahkan lagi tentang bagaimana cara membuat brosur, bagaimana cara membuat poster ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Karena apa? Prestasi tak dapat diraih tanpa belajar ya, Nak. Jadi kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan dan terus belajar ya. Sekian dari Ibu, alhamdulillah ya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan dan jangan lupa tetap baca bukunya ya, tetap baca bukunya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.